Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya, Kak di sini dan kita akan lanjut untuk membahas trigonometri, materi kelas 10 semester 2 Matematika Wajib. Pada video kali ini, Kak akan khusus membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi di berbagai kuadran. Sebelum masuk ke soal, Kak akan review sedikit tentang sudut berelasi. Pertama-tama, teman-teman kenalan dulu dengan yang namanya kuadran. Jadi, sudut yang terletak antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat, dia berada pada kuadran pertama. Sedangkan sudut yang berada pada interval 90 derajat sampai 180 derajat, ia terletak di kuadran kedua. Nah, kalau kuadran ketiga, sudut itu terletak antara 180 sampai 270. Sedangkan untuk kuadran keempat, antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya, kuadran 1, 2, 3, 4 berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sekarang ke nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Untuk kuadran 1, semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Semua positif. Kuadran kedua, hanya sin yang positif. Kuadran ketiga, tangen yang positif. Dan kuadran keempat, hanya kosinus ya, yang positif. Selain yang disebutkan di sini negatif. Jadi untuk kuadran kedua ini nilai cosnya negatif, tangen juga negatif. Kalau sin positif, otomatis kebalikan sin yaitu kosekan juga bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, selain tangen bernilai negatif. Sin bernilai negatif, cos bernilai negatif. Yang positif hanya tangen dan kebalikan tangen yaitu kotangen. Kuadran keempat, kosinusnya yang bernilai positif, selain itu negatif. Sin bernilai negatif, tangen juga bernilai negatif. Kebalikan dari cos yaitu sekan bernilai positif juga. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang relasinya. Untuk kuadran pertama, ada dua jenis penulisan sudut berelasi. Ada yang 90 min alfa ini sudut sesuatu ya, atau 360 plus alfa. Untuk kuadran kedua, penulisannya berarti 90 plus alfa dan juga 180 min alfa. Tahu ya kenapa 90 plus alfa? Karena kuadran kedua ini berarti lebih dari 90 derajat tapi masih kurang dari 180. Jadi boleh kalian tulis 90 plus sesuatu atau 180 kurangi sesuatu. Begitu pula penulisan untuk sudut berelasi kuadran ketiga. Boleh ditulis 180 plus sesuatu atau 270 kurangi sesuatu. Kuadran keempat ada dua penulisan juga, 360 min sesuatu atau 270 plus sesuatu. Nah, cara mendapatkan rumus-rumus untuk sudut berelasi ini bisa kalian simak di buku PR Intan Pariwara halaman 111 sampai 113. Nah, sekarang Kak pingin kasih tahu kalian cara menghafal yang mudah. Biar tidak terasa berat ya, karena ini rumusnya lumayan banyak, apalagi yang kebalikan sin, kebalikan cos, dan tangen belum ditulis di sini ya. Kalau dihitung berarti ada 6 kali 4, 24, 24 kalikan 6. Ada sebanyak rumus itu, teman-teman. Cara menghafalnya sebenarnya mudah. Teman-teman tinggal kelompokkan sudut berelasi ini menjadi dua tipe, yaitu tipe 90 plus ataupun min sesuatu, dan tipe 270 plus min sesuatu, dan satu lagi 180 plus atau min sesuatu, dan 360 plus min sesuatu. Nah, ada dua golongan. Untuk golongan pertama, 90 plus min maupun 270 plus min, itu berarti nanti perbandingannya berubah.
Untuk yang 180 plus min dan 360 plus min itu tetap. Nah, perhatikan ya. Perubahannya seperti apa? Untuk yang berubah nih, catatan di sini. Untuk yang berubah, perubahannya seperti apa? Kalau sin berubah jadi cos, kalau cos berubah jadi sin, kalau tan berubah jadi cot tan. Untuk kebalikannya ya berarti berlaku sebaliknya. Seperti kebalikan sin, kosekan ya. Kosekan berubah menjadi sekan. Untuk sekan berubah jadi kosekan. Kotangen jelas berubah menjadi tan. Nah, seperti itu teman-teman ya perubahannya. Kalau tetap, ya tetap. Berarti sin tetap sin. Kos tetap kos. Tan tetap tan. Dan seterusnya. Jadi tetap ya, tidak ada perubahan perbandingan trigonometri. Nah, keduanya ini tetap memperhatikan letak kuadran. Jadi nanti plus minusnya akan main di situ. Kayak contohkan nih. Untuk yang kuadran pertama terlebih dahulu. Sin 90 min alfa. Karena di sini 90 berarti sinnya harus kalian ubah jadi cos. Cos apa? Cos alfa. Nah, sekarang sin itu pada kuadran 1 dia bernilai positif ya, karena semua perbandingan trigonometri di kuadran 1 bernilai positif. Karena sin positif, maka perubahannya nanti di sini positif cos alfa. Begitu juga untuk yang cos. Cos karena 90 min berarti berubah jadi sin, karena kuadran 1 positif. Kalau positif tidak perlu ditulis tandanya ya. Ini hanya untuk menerangkan saja. Untuk tangen, dia berubah jadi kotangen karena 90 nih. Kotangen alfa, dan karena kuadran 1 positif. Itu ya. Yang 90 plus juga sama nih. Sin 90 plus berarti sinnya berubah jadi cos. Cos alfa. Karena kuadran kedua ya, karena kuadran kedua sin bernilai positif, maka nanti perubahannya di sini positif cos alfa, tidak perlu ditulis positifnya. Untuk yang cos 90 plus alfa, cos berubah jadi sin karena 90. Kuadran kedua nih, cosnya bernilai apa? Negatif, berarti ada tanda negatifnya di sini nih. Nah, ini ya, kelihatan ya, kecil, negatif sin alfa. Untuk tangen hampir sama. Tangen karena 90 berubah jadi cot. Cot tangen maksudnya di sini. Boleh juga ditulis COTG, ada yang nulis CTG, COTAN bahkan ada ya. Nah, dibacanya masih sama cot tangen. Cot tangen alfa. Karena kuadran kedua tangen ini bernilai negatif, maka di depan cot tangen ada negatifnya. Negatif cot tangen alfa. Paham ya? Itu untuk yang berubah. Kalau yang tetap lebih mudah lagi. Jadi teman-teman tinggal lihat kuadrannya aja, berarti nilainya positif ataukah negatif. Contoh, sin 180 min alfa. Karena sin dan 180 tetap sin dong. Kuadran kedua sinnya gimana? Positif, berarti di sini perubahannya plus sin alfa. Untuk yang cos 180 tetap cos, tapi karena cos pada kuadran kedua itu negatif, maka di depan perubahannya tadi ada negatif cos nih, ya, kecil di situ. Untuk tangen, tetap tangen pada kuadran kedua negatif, maka di sini ada negatif tangen alfa. Itu, yang lainnya sama ya? Oke, sudah bisa sekarang teman-teman? Sekarang kita praktekkan ke soal yuk. Soal ini kayak ambilkan dari buku PR Intan Pariwara, UK2 halaman 119 sampai 120. Nomor 1. Perhatikan gambar. Garis P dan sumbu X positif membentuk sudut alfa. Nilai cos alfa adalah, nah jadi di sini ya alfanya. Cos alfa, karena di sini lebih dari 90 derajat, kita gunakan sudut berelasi. Sudut berelasinya bebas ya, boleh menggunakan 90 plus sesuatu atau 180 min sesuatu. Coba kita gunakan yang 180 min sesuatu dulu. Sesuatunya, kalau untuk 180 berarti sudut lurus ini ya. Ini alfa, berarti ini kita misalkan dengan sesuatu yang lain, misalkan beta. Jadi, untuk cos alfa,
cos alfa adalah cos 180 derajat dikurangi beta. Lurus dikurangi beta, hasilnya alfa, gitu ya. Nah, ingat sudut berelasi yang tadi. 180 berarti cosnya tetap cos beta. Lihat kuadran sekarang. Cos untuk yang kuadran kedua, karena di sini tuh kuadran kedua ya, teman-teman. Cos untuk kuadran kedua bernilai negatif. Jadi, perubahan dari cos 180 min beta adalah min cos beta. Nah, sekarang tinggal menemukan perbandingannya aja. Teman-teman kan sudah belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku di video 1 kemarin ya. Nah, kita bikin segitiga yang kita hubungkan dari P ini ke sumbu X, nanti akan terbentuk segitiga apa ini? OP sampai sini ya, ini siku-sikunya di sebelah sini. Berarti cos itu kan perbandingan antara sisi sami ya, samping dibagi miring. Samping untuk sudut beta ini adalah yang segini nih, berarti berapa satuan? 6 ya. Miringnya yang ini dari O ke P. Berarti cari dulu sisi tegak yang lain, yaitu 3. Ini 3. Jadi, OP ini bisa kita cari dengan Pitagoras. OP kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oh ya, kalau ukuran ambil yang positif ya teman-teman ya. Jangan pernah kalian tulis ini min 6 karena di sini angkanya min 6. Jadi untuk panjang selalu gunakan yang positif. Panjang 6 satuan, panjang 3 satuan. Gitu. Jadi 36 tambah 9. 45 ya. Kalau kita akar berarti OP sama dengan akar 45. Akar 9 kali 5, berarti 3 akar 5. Ini 45. Nah, OP sudah ketemu, miring sudah ketemu 3 akar 5. Kita tempatkan di sini 3 akar 5. Sederhanakan, 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 per akar 5. Boleh kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5. Hasilnya nanti adalah min 2 per 5 akar 5. Selesai. Jadi jawaban yang tepat yang C ya. Kak, gimana Kak kalau aku pingin pakai yang 90 plus? Boleh. Kalau kalian ingin menggunakan yang 90 plus, berarti segitiganya adalah segitiga yang ini, yang nempel pada sumbu Y. Ukurannya masih sama, yang ini 3, ini 6 satuan, sehingga sisi miringnya masih sama 3 akar 5. Nah, yang sudut selebihnya 90 ini dimisahkan dengan sesuatu, misalkan theta ya, misalkan theta. Nah, berarti cos alfa kan dari sumbu X positif sini sampai garis P ini ya. Jadi harusnya kalau 90 plus, cos alfa sama dengan cos 90 plus theta. Karena alfa di sini adalah 90, yang dari sumbu X sampai sumbu Y sini kan 90 ya, ditambah theta barusan. Kemudian sudut berelasi ya, cos 90 harus berubah nih, karena 90 ya. Berubah jadi apa kalau cos? Jadi sin theta. Begini, positif atau negatif? Lihat, cos pada kuadran kedua bernilai negatif, jadi min sin theta. Ya, kalau sudah kita lihat segitiganya. Sin itu perbandingan antara sisi depan dengan miring. Depan untuk sudut theta ini adalah 6. Miring 3 akar 5. Nah, nanti hasilnya sama karena ini kan angkanya sama nih ya. Angkanya sama. Jadi selanjutnya akan sama perhitungannya jika disederhanakan hasilnya min 2 per 5 akar 5. Jawabannya C juga gitu. Jadi mau pakai cara manapun bebas, nanti hasil akhirnya sama teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi nomor 2. Diketahui tan alfa sama dengan 3. Alfa berada di kuadran ketiga. Nilai sin alfa adalah titik-titik. Tan alfa. Tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dan samping. 3 berarti 3 per 1 ya. Jadi depannya yang 3 satuan, sampingnya yang 1
satuan. Kalau kita sketsa segitiganya, nanti kira-kira seperti ini. Ini sudut alfa, depan berarti di sini ya 3 satuan, samping di sini 1 satuan. Maka bisa kita cari sisi miring dengan Pitagoras, 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. 9 tambah 1, akar 10. Nah, ini tadi depan, samping, ini jelas sisi miring. Yang ditanyakan apa sih? Sin alfa. Sin alfa. Sin itu pada kuadran ketiga bernilai positif atau negatif ya? Negatif, karena hanya pada kuadran pertama dan kedua sin bernilai positif. Jadi, sin alfa sama dengan min, sedangkan sin sendiri perbandingan demi ya, depan dibagi miring. Yuk, langsung mainkan. Depan 3, miring akar 10. Rasionalkan ya, kali akar 10 per akar 10. Hasilnya min 3/10 akar 10. Jadi jawaban yang tepat yang A. Cukup mudah kan teman-teman? Lanjut nomor 3. Diketahui kosekan beta sama dengan min 13/12. Beta berada di kuadran keempat. Tangen beta berapa ya? Sama dengan sebelumnya. Kita sketsa dulu segitiga siku-siku. Taruh beta di sudut lancip salah satu, misalkan di sebelah sini ya. Kosek, hati-hati, kosekan itu kan kebalikan dari sin ya. Kalau mau dibikin ke sin dulu boleh nih, biar teman-teman nggak bingung ya. Kosekan beta sama dengan min 13/12, jadi sin beta kebalikannya, min 12/13. Tinggal dibalik ya antara pembilang dan penyebut. Sin itu kan perbandingan antara sin demi, depan dan miring. Depannya 12 satuan, miringnya 13 satuan. Untuk yang tandanya ini, abaikan dulu ya kalau masuk ke ukuran segitiga. Min ini menandakan kalau dia pada kuadran keempat, karena sin kuadran keempat bernilai negatif. Jadi dalam perhitungan segitiga diabaikan terlebih dahulu. Sekarang kita cari sisi samping. Sisi samping otomatis 5 ya, bilangan triple Pitagoras. Yang ditanyakan apa nih? Tan. Tan beta. Hati-hati, kuadran keempat, tangennya bernilai negatif. Tan sendiri adalah perbandingan antara depan dan samping. Jadi hasilnya adalah minus depan 12, sampingnya 5. Min 12/5. Kita pilih yang B. Kita lanjut nomor 4. Ini perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Sudah kalian pelajari waktu video 1 kemarin, ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. Nah, sekarang kita terapkan dia ke sudut berelasi, karena di sini besar sudutnya lebih dari 90 derajat, sedangkan kemarin kita baru belajar untuk sudut yang kuadran 1 alias dari 0 sampai 90 derajat. Caranya seperti apa? Gunakan konsep yang di depan tadi. Tangen 120, ini bisa kalian hitung satu persatu ya, baru nanti dihitung hasil akhirnya, atau langsung masuk ke soal. Tapi daripada terlalu panjang, kayak pisah satu-satu terlebih dahulu, biar lebih jelas juga ya. Untuk yang tangen 120, nilainya berapa sih? Nah, karena di sini 120 derajat artinya pada kuadran kedua, teman-teman boleh ya gunakan yang 90 plus sesuatu atau 180 min sesuatu. Tapi kita pilih yang mudah aja, misalkan yang 180 min. Biar apa? Biar kita tidak mengubah perbandingannya. Karena untuk yang 180 kan tetap tuh ya, tangen nanti tetap tangen, sin tetap sin, dan seterusnya. Untuk yang 90 plus harus kalian ubah, tangen jadi kotangen. Jadi akan lebih mudah jika teman-teman gunakan yang 180 min sesuatu. Harus dikurangi berapa ya biar ketemunya 120? 180 harus kalian kurangi dengan 60 derajat biar nilainya 120. Betul? Nah, kalau udah, mainkan sudut berelasinya. Tan 180 tetap tan. Berarti tangen 60 ya. Karena 120 tadi adalah kuadran kedua dan tangen pada kuadran kedua bernilai negatif, nanti perubahannya jadi ada minnya di sini. Jadi min tangen 60.
Nah, nilai trigonometri untuk sudut istimewa sudah hafal ya, tangen 60 hasilnya akar 3. Jadi, hasil dari min tangen 60 adalah min akar 3. Jadi, tangen 120 itu min akar 3. Dia sama dengan tangen 60 tapi diminkan gitu. Sekarang untuk yang sin 150 derajat. Ini juga sama nih. Misalkan teman-teman mau gunakan yang 180 min sesuatu, boleh biar mudah. Kalau mau yang lebih menantang, ya pakai aja yang 90 plus sesuatu ya. 180 dikurangi berapa biar hasilnya 150? Kurangi 30. Sin 180 tetap sin ya bun ya. Karena 150 itu kuadran kedua dan sin pada kuadran kedua positif, jadi ini tandanya positif. Tapi ini sebenarnya nggak usah ditulis sih yang positif ya. Langsung aja nih, sin 30 berapa? Setengah. Gitu. Ya. Coba kalau kita gunakan yang 90 plus, hasilnya sama nggak sih? Sama dong harusnya. Coba ya, tan 120, kakak ulang dari sini. Misalkan mau menggunakan yang 90, berarti 90 harus ditambah dengan 30 derajat. Ya. Tan 90 berubah dong. Berubahnya jadi apa? Kotan. Kotan berapa? 30. Karena di sini 120 itu kuadran kedua, tangennya bernilai apa? Negatif. Ingat, kotangen 30 nilainya adalah akar 3. Jadi ini hasilnya min akar 3 juga. Disama ya, teman-teman gunakan yang 180 min sesuatu maupun 90 plus sesuatu, hasilnya tuh akan selalu sama. Jadi jangan khawatir. Kalau KK mending yang 180 min ini biar kita tidak ngubah apa-apa gitu ya. Untuk yang sin sama nih, coba kita buktikan ya. Sin 90 plus berapa ya biar 150? 90 plus 60. Karena 90, sinnya harus berubah jadi cos. Karena sin pada kuadran kedua positif, ya udah berarti ini plus cos 60 ya. Cos 60 hasilnya setengah. Tuh kan? Sama? Oke, gunakan yang mudah aja ya teman-teman ya. Kita gunakan yang 180. Ini tadi kakak pengen menunjukkan aja kalau kita pakai yang 180 min maupun dengan 90 plus itu tuh hasilnya sama gitu. Lanjut untuk yang cos 240 ya di sini. Cos 240 derajat. Nah, sekarang 240 itu dia terletak pada kuadran ketiga. Jadi, teman-teman boleh menggunakan yang 180 plus atau 270 min sesuatu. Yang nggak berubah aja ya, yang 180 plus. Plus berapa? Biar hasilnya 240. Harus ditambah dengan 60. Nah, berarti cos 180 tetap cos 60. Karena 240 itu letaknya pada kuadran ketiga, maka cosnya bernilai negatif. Di sini ada tanda minnya. Gitu. Jadi hasil dari cos 240 adalah min setengah. Satu lagi ya, sin 300 derajat. Yang paling dekat berarti 360 min. Kalau teman-teman mau gunakan yang 270 plus, boleh ya. 360 kurangi berapa biar hasilnya 360. Berarti sin 360 tetap sin. Kuadran keberapa? Kuadran keempat. Sinnya nilainya gimana? Negatif. Jadi, min sin 60. Min sin 60 hasilnya min setengah akar 3. Gitu ya. Sekarang kita masukkan ke perhitungan nih. Tan 120. Langsung di sini ya. Tan 120 tadi min akar 3. Dikali sin 150 setengah. Dikurangi cos 240 min setengah, hati-hati min ya, kali lagi sin 300 min setengah akar 3. Yuk langsung kita hitung yang perkalian dulu ya. Jadi ini min setengah akar 3, min kali min lagi jadinya min setengah kali setengah, 1/4 akar 3. Sesama akar 3 berarti boleh dijadikan satu ya. Min setengah kurangi 1/4, min 3/4. Min 3/4 akar 3. Nah, itu ya hasilnya min 3/4 akar 3, opsi yang A. Lanjut nomor 5. Hasil operasi min cos
min 30 sin min 210 kali lagi dengan tan min 240. Nah, di sini intinya kita harus gunakan sudut berelasi yang min. Tadi di depan sepertinya belum ada ya. Kakak tambahkan konsep sudut berelasi yang negatif ya. Andaikan kakak punya tadi kartesius semacam ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini 0, 90, 180, 270, 0 itu sama aja 360 ya, kembali ke satu putaran. Berarti, kalau sudut positif tuh arah jalannya berarti searah dengan jarum jam ke sana. Ini sudutnya positif. Nah, kalau kebalikannya, arahnya ke sana, searah jarum jam, ini berarti negatif. Ini tadi berlawanan ya. Berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan malah positif. Nah, tapi kalau searah jarum jam, berarti sudut itu bernilai negatif. Jalannya ke sini. Jadi, misalkan kita punya sin min alfa. Misalkan alfa untuk kuadran 1 sebesar ini ya. Berarti kalau min alfa, besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi kan segini ya. Nah, ini min alfa. Artinya apa teman-teman? Sin min alfa dia terletak pada kuadran keempat. Padahal kita tahu nih kuadran keempat tuh hanya cos yang positif. Ya kan? Selain itu negatif. Jadi, sin min alfa akan bernilai negatif dari sin alfa. Kalau nilainya sama, karena besar sudutnya sama. Cuma dia berlawanan tanda. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang cos min alfa. Gampang nih, cos kuadran keempat bernilai positif kan? Jadi, cos min alfa sama dengan cos alfa positif. Untuk tangen min alfa, jelas nilainya nanti min tangen alfa karena tangen pada kuadran keempat bernilai negatif. Berlaku juga untuk kebalikan ya, jadi kebalikan sin, kosekan. Kosekan min alfa. Berarti berubah jadi min kosekan alfa. Kebalikan cos, sekan. Sekan min alfa berubah jadi positif sekan alfa. Untuk yang kebalikan tangen, kotangen min alfa menjadi min kotangen alfa. Nah, itu ya tambahannya. Jadi pada soal kita ini, cos min 30, kakak tulis di sini lagi ya, cos min 30 derajat kali sin min 210 derajat kali lagi tangen min 240 derajat. Untuk yang cos min 30 dulu, berarti ini berubah jadi positif. Yang ini ya, segini berubah jadi cos 30. Min-nya masih tetap ada yang depan, jadi min cos 30 derajat. Untuk yang sin min berubah jadi min sin, ya, yang ini tadi, karena kuadran keempat, sin bernilai negatif. Jadi ini min sin 210 derajat. Kali tangen min 240 berubah menjadi min tangen 240 derajat. Tandanya sekarang ya, min dikali min lagi, minnya sekali aja. Min cos 30 kali sin 210 kali tan 240. Karena 210 dan 240 itu bukan di kuadran 1, kita gunakan sudut berelasi lagi tadi ya. Min cos 30 mau ditulis terlebih dahulu, boleh, atau langsung dimasukkan nilainya ya. Untuk sin 120, dihitung di luar boleh, mau dijabarkan di sini juga boleh. Takutnya kepanjangan, kakak taruh di luar sini ya. Sin 210, berarti sama aja sin 180 ditambah 30. 180 sin tetap sin. Kuadran keberapa 210 itu? Kuadran ketiga, berarti sinnya bernilai negatif. Jadi, min sin 30 hasilnya min setengah. Ya, jadi ini langsung aja kita masukkan ya teman-teman. Cos 30 langsung kita ganti setengah akar 3. Sin 210 barusan min setengah ya, min setengah. Coba dikurung aja karena takutnya nanti kecampur dikiranya
kurangi, padahal harusnya perkalian ini ya. Sekarang kita hitung yang tangen 240 di sini. Berarti tangen 180 ditambah 60. 180 tangen, tetap tangen. Kuadran keberapa? 3 ya. Tangennya bernilai positif. Jadi positif tangen 60 atau akar 3 hasilnya. Nah, kita taruh di sini akar 3, lalu kita kalikan. Min setengah kali min setengah, positif 1/4. Akar 3 kali akar 3, 3. Jadi hasil akhirnya 3/4 gitu teman-teman. Kita pilih yang E ya. Nah, apa iya Kak? Setiap soal sudut berelasi harus dijabarkan satu-satu. Cari sin 210 sendiri, cari tangen 240 sendiri, dan lain-lain. Kalau nanti panjang gimana Kak? Nah, gini. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi. Teman-teman ingat tabel trigonometri sudut istimewa ya. Itu kan yang sudah kita tahu dari 0 sampai 90 ya, itu mutlak harus bisa, harus di luar kepala. Nah, yang sudut-sudut lainnya, seperti sudut 120, intinya yang lebih dari 90 derajat ya, sampai 360. Itu sebenarnya nanti hasilnya sama, dia akan berulang, cuma beda tanda saja. Kalian pingin nggak cara cepatnya? Kalau ada yang pingin tahu, komen di bawah ya, nanti Kakak buatkan video tersendiri gimana cara menghafalkan sudut istimewa dari yang lebih dari 90 sampai 360 yang sebanyak itu, tapi dengan menggunakan cara cepat. Lanjut, nomor 6. Kita gunakan cara yang sudut berelasi dulu ya, biar matang dulu konsep sudut berelasinya. Nanti kalau sudah matang, baru kalian gunakan cara cepat yang lainnya boleh nih. Insya Allah nanti Kakak bikinkan videonya ya, tolong diingatkan. Nilai dari kosekan 420 dikali cos 1000, wah ini udah lebih dari 360. Kakak tambahkan lagi konsepnya tadi ya. Untuk, tadi kan di sini ada kuadran 1, 2, 3, 4 gini ya. Ini sudut hanya dari 0 sampai 360. Nah, kalau melebihi 360, dia kembali lagi seperti pada kuadran 1. Jadi misalkan 420. 420 itu berarti 360 ya, segini ditambah 60. Nah, misalkan 60-nya di situ. Nah, jadi 420 tuh ini kembali terus tambah segini. Jadi dia sama aja kuadran 1, balik lagi kayak 60 derajat ya. Nah, kalau Kakak tuliskan gini, sin misalkan ya, sin K kali 360 ditambah alfa. Nanti hasilnya sama dengan sin alfa. Untuk cos K kali 360 ditambah alfa, ya sama dengan cos alfa. Jadi kembali lagi ke kuadran pertama. Begitu pula untuk yang tangen. Tangen K kali 360 derajat ditambah alfa, nilainya akan sama dengan tangen alfa. Dan juga kebalikan sin ya, yaitu kosekan kebalikan cos, sekan kebalikan tangen, kotangen juga berlaku konsep demikian. Nah, jadi untuk yang kosekan 420, dia akan sama dengan kosekan 360 derajat ditambah 60. Jadi sama dengan kosekan 60. Nah, cara menghitung kosekan 60 sudah bisa ya teman-teman ya. Ingat sin 60 dulu. Sin 60 kan hasilnya setengah akar 3, atau boleh juga kalian tulis akar 3/2. Kalau kosekan 60 berarti kebalikannya dari sin 60, 2 per akar 3. Tinggal kalian balik aja. Kalau dirasionalkan, kali akar 3 per akar 3, hasilnya nanti adalah 2/3 akar 3. Nah, gitu ya. 2/3 akar 3 gitu. Sekarang yang berapa tuh? Cos 1100 1110 derajat. Nah, ini bukan hanya lebih dari 360, tapi lebih dari 2 kalinya 360 ya kan? Atau malah 3 kalinya 360 nih. Kalau 2 kali 360 kan 720 ya. 3 kali 360, 1080. Oke, ternyata ini sudah melebihi 3 kalinya 360.
3 kali 360 itu 1080. Jadi, sisanya kan 1110 kurangi 1180 itu sisanya 30 ya. 30 derajat. Jadi, ini sama aja. 3 kali 360 atau 1080 ditambah 30. Baru hasilnya 1110. Nah, jadi K itu adalah perkalian atau bilangan bulat yang menyatakan kelipatan dari 360 intinya ya. Ini bisa 2 kali 360, bisa 3 kalinya 360. Nah, tinggal lebihnya berapa. Berarti ini sama aja cos 30 ya. Cos 30 nilainya setengah akar 3. Dah. Siapa lagi? Tangen 570. Coba taruh di sini. Ini berarti tangen 360 ditambah berapa tuh? 210 ya. Berarti sama aja tangen 210. Karena dia kuadran ketiga, mainkan sudut berelasinya ya. Tangen 210 sama dengan tangen 180 ditambah 30. Jadi sama aja tangen 30, tetapi karena kuadran ke 3 ya, 210 itu kuadran ketiga, oke, tangennya positif kok. Jadi tangen 30 hasilnya sepertiga akar 3. Nah, gitu. Tinggal masukkan ke format itu. Kosekan 420. Tadi ini ya, 2/3 akar 3. Ini dikali cos 110. Setengah akar 3 dibagi tan 570. Sepertiga akar 3. Nah, akar 3-nya boleh dicoret dulu. Bahkan ini per 3 dengan per 3 ya, karena sesama bawah, jadi boleh. 2 dengan setengah juga habis 1. Berarti tinggal berapa nih? Tinggal akar 3 saja ya sendiri. Iya, jadi hasilnya akar 3 saja. Kita pilih opsi yang D. Lanjut nomor 7. Bentuk pembagian ini setara dengan berapa? Oke, sekarang sudutnya ini tidak istimewa ya, 15 dan 75, tetapi bisa kita nyatakan dalam bentuk sudut 75 derajat atau mungkin 15 derajat, karena di opsi ada 75 dan 15, keduanya tuh ada. Jadi kita coba satu-satu ya, nanti kalau yang dalam 75 ternyata belum ada di opsi, ya berarti yang 15 atau mungkin yang bentuk sederhananya gitu. Untuk yang sin 15 coba tetap dulu, kita ubah ke 15 dulu kali ya. Sekan 15 juga tetap. Cos 75 sekarang. Cos 75 itu kan 90 kurangi 15. Ya. Kosekan 75. Kosekan 90 kurangi 15. Nah, dengan menggunakan konsep sudut berelasi tadi, bagian penyebut nanti berubah ya. Coba. Bagian penyebut berubah. Cos berubah jadi sin karena 90. Sin 15. Kuadran keberapa? 90 min itu? Atau 75 tadi? Kuadran pertama. Jadi positif sin 15. Kosekan 90. Kosekan berubah jadi sekan. Kuadran keberapa ini? 75. Kuadran ke-1. Kosekan bernilai positif. Oke, berarti udah nggak masalah ya, tandanya semua positif. Nah, ternyata pembilang dan penyebut nilainya sama. Kalau kita sederhanakan habis ini ya. Habis itu kalau pada pembagian artinya 1. Ya udah, berarti jawaban yang E. Nomor 8, bentuk ini dinyatakan dalam sudut alfa menjadi, nah kalau ini enak nih. Sudah ada patokannya. Kalau yang tadi kan nggak ada patokan, tapi ternyata bentuk sederhananya sudah ketemu di awal, jadi kita nggak perlu ngubah-ngubah lagi. Untuk kosekan 540 plus alfa, karena di sini sudutnya lebih dari 360, kita kurangkan dulu dengan 360 ya. Jadi kosekan 360 tambah berapa nih biar menjadi 540 tambah 180. Nah, gini kan, 180 plus alfa kali sin 450 juga kita buat 360 tambah sesuatu, tambah 90 ya, min alfa. Plus minus alfanya sesuaikan dengan soal ya. Sekan 450, 360 tambah 90. Min alfa. Kali lagi, cos
Kalau 810 berarti kan sudah lebih dari 2 kalinya 360. Jadi 2 kali 360 itu 720 kan, biar jadi 810 tambah 90 plus alfa. Nah, ingat tadi teman-teman, kalau kita ada sudut yang melebihi 360, dia akan menjadi sudut lebihnya tersebut. Jadi semacam ini nih, sin 360 ditambah alfa, jadinya sin alfa gitu kan. Berarti ini yang kita perhatikan hanya sudut ini. Lebihnya sih 360 atau kelipatannya 360 tadi. Nah, ini ya. Jadi yang bagian pembilang nanti akan menjadi kosekan 180 tambah alfa kali sin 90 kurangi alfa dibagi sekan 90 kurangi alfa kali cos 90 plus alfa. Nah, sekarang 180, 90 ini kan berarti sudut berelasi lagi ya. Jadi di dalam sudut berelasi ada sudut berelasi. Oke, baik. Untuk yang 180 kosekan tetap tinggal main dia kuadran berapa. 180 plus itu kuadran ke 3. Kosekan bernilai negatif karena hanya tangen yang positif untuk kuadran ketiga. Dikali, boleh dikurung segini ya. Dikali sin 90 min alfa. 90 berarti berubah dong ya, sinnya berubah jadi cos. Kuadran berapa sih 90 min alfa tuh? Kuadran ke-1, sinnya bernilai positif. Jadi ini positif cos alfa. Tidak perlu ditulis ya positifnya. Dibagi sekan 90 harus berubah. Sekan berubah jadi kosekan alfa. Kuadran keberapa? 90 min alfa. Kuadran ke-1. Sekannya bernilai positif. Maka ini tadi berubahnya jadi positif kosekan alfa. Kali cos 90 harus berubah jadi sin 90 plus kuadran kedua, cosnya bernilai negatif, betul, karena hanya sin pada kuadran kedua yang nilainya tuh positif. Nah, udah tinggal bahkan ada yang bisa disederhanakan nih, kosekan sama kosekan, min di sini sama min di sini jadi plus ya, cos per sin. Ya udah berarti selesai dong ya. Cos alfa dibagi sin alfa. Jawabannya yang A. Kalau mau lebih sederhana lagi boleh nih. Cos dibagi sin, itu hasilnya adalah kotangen. Nah, nanti di video berikutnya ya, Kak akan jelaskan tentang identitas trigonometri, termasuk salah satu identitas perbandingan seperti ini. Oke, lanjut nomor 9. Jika diketahui sin 23 sama dengan 4/10, nilai pembulatan dari cos 157 kurangi cos 293. Ini boleh ya, kalau mau disederhanakan dulu dibagi 2, hasilnya 2/5. Nah, jadi nanti sin 23 derajat adalah 2/5. Karena sudutnya bukan istimewa, kita letakkan ke segitiga siku-siku ya. Jadi menggunakan perbandingan trigono pada segitiga siku. 23 misalkan di sini. Sin itu perbandingan antara sisi depan dan miring, sin demi. Jadi yang depan sini 2, miringnya 5. Sisi sampingnya akar 5 kuadrat kurangi 2 kuadrat. 25 kurangi 4, akar 21 gitu ya. Ini tadi depan, samping, di sini miring. Nah, yang kita cari cos 157 sama cos 293. Kita libatkan sudut 23 derajat ini. Jadi harus teman-teman gunakan yang 180 min 23, bukan yang 90 plus. Karena kalau 90 plus kan harus tambahnya 67 tuh. Nggak diketahui ya, alias harus nyari dulu, malah lebih panjang nanti. Nah, gunakan sudut berelasi tadi, cos 180, tetap ya, cos 23. Lihat kuadrannya, 157 kuadran ke 2. Jadi, cosnya bernilai negatif. Nah, cos sendiri perbandingan antara sisi samping dan miring. Sampingnya tadi akar 21, miringnya 5. Nah, gitu. Untuk yang cos 293 sekarang. Kalau
kita libatkan 23, berarti harus 270 ditambah 23 ya, bukan yang 360. Nah, kalau udah cos 270 berarti harus berubah jadi sin. Kuadran ke-4 ya. Kuadran ke-4. Cosnya gimana teman-teman? Bernilai positif. Jadi ini positif sin 23. Sin 23 tadi kan udah diketahui 2/5 ya. Dah, sekarang masukkan ke yang ditanyakan. Cos 157 kurangi cos 293. Jadi, min akar 21/5 kurangi 2/5. Sama-sama berpenyebut 5 nih, jadi boleh kita satukan tuh si pembilang. Jadi, min akar 21 min 2/5. Belum ada ya di opsi ya. Coba minnya taruh di depan, teman-teman. Jadi, difaktorkan minnya seperti ini. Akar 21 tambah 2. Nah, biasanya kalau kayak gini, minnya di tengah-tengah dan di depan bentuk pecahannya. Jadi, min akar 21 plus 2 baru per 5 gitu. Ada ya? Jawaban yang tepat yang A nih. Nomor terakhir, nomor 10. Diketahui A merupakan sudut kuadran 3. B merupakan sudut kuadran kedua. Beda ya, ada A dan B. Cos A min 3/5, tangen B-nya min 21/2. Nilai dari, oke, intinya kita bikin 2 segitiga karena ada 2 sudut yang diketahui dan beda kuadran. Untuk segitiga A, sudut A misalkan letaknya ada di sini. Diketahui tadi cos A ya, cos A min 3/5. Cos itu perbandingan antara samping dengan miring. Kalau A di sini, sampingnya di sini, miringnya di sini. Berarti sisi depannya triple Pythagoras 4. Minnya diabaikan dulu aja. Nah, kalau udah baru kita cari apa nih nanti ya? Sin A. Karena di sini dibutuhkan nih. Sin itu demi. Hati-hati tadi A itu kuadran ke-3 ya. Udah diketahui kuadran ke-3. Jadi, sin pada kuadran ke-3 dia bernilai negatif. Min demi. Depan 4, miring 5. Nah, sekarang untuk yang sudut B, kita bikin segitiga siku-siku. Kita letakkan B-nya misal di sini. Diketahui tan B min akar 21/2. Tan itu depan bagi samping. Depan di sini, sampingnya di sini. Jadi ini akar 21 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 25 ya, akar 25 tuh 5. Oke, ini berarti tadi depan, samping, miring. Kita butuhkan sin dan cos nanti. Sin B sama dengan kuadran berapa? B itu kuadran kedua. Artinya sin B bernilai positif ya. Positif depan bagi miring. Depan akar 21 miring 5. Cos B negatif karena pada kuadran kedua cosnya bernilai negatif. Cos itu perbandingan samping dengan miring. Sampingnya 2, miringnya 5, min 2/5. Nah, sekarang kita masukkan ke pertanyaan. Sin A kali cos B kurangi cos A kali sin B. Sin A tadi ini ya, min 4/5. Kali cos B. Cos B-nya mana? Ini. Min 2/5. Dikurangi cos A, yang ini, min 3/5. Kali sin B. Sin B ini, min positif 21/5. Kita kalikan. 8/25. Min jadinya plus. 3 akar 21/25. Kita jadikan 1. 8 tambah 3 akar 21/25. Nah, selesai teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi pembahasan trigonometri yang lebih seru ke video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!